Oke dulur-dulur, hari ini pagi ini kita berkumpul di daerah Terung, mau melakukan review atas selama sebulan ini kita berusuhan mencari peradaban kuno yang di daerah Sidoarjo. Nah, untuk selanjutnya kita simak bersama ini diskusi kita pagi ini bersama dengan Pak Wicak dari Arkeovlog. Ayo. Ditemukan ada candi, ada gapura, ada struktur, banyak sebaran tembikar, kreweng. Nah, menjadi pertanyaan kemudian Sidoarjo pada masa klasik mungkin abad ke-10 ya sudah ada sampai abad Majapahit abad ke-15 gitu. Sidoarjo itu merupakan bagian dari apa sih begitu, itu nanti endingnya kita ke sana ya. Nah tapi sekarang dari teman-teman dulu, pemahaman dari teman-teman dulu, Sidoarjo itu sebarannya gimana sih, sebaran tinggalan-tinggalan yang ada di Sidoarjo. Siapa yang mau jelasin pertama? Saya coba dari Mas Agus. Ya, Mas Agus dari apa nih? dari tim ekspedisi Kota Lama juga. Ekspedisi Kota Lama. Suaranya yang keras dong, badannya gede masa suaranya kecil. Badan gede harusnya suaranya gede. Iya sudah, ini sudah Gelap ya? kulap Pak. Oh emang dasarnya gelap ya? Iya. Sorry nggak main fisik ya. Oke, terus gimana? Dari ujung barat Sidoarjo, yaitu dari Kecamatan Tarik dan Balongbendo, persebaran peradaban cukup rapat Pak. Tapi kita hanya mampu mengidentifikasi sebagai jejak pemukiman dulu. Jadi belum berani mengarah ke candi atau belum, karena memang baru persebaran batu andesit, juga tembikar, dan seperti apa itu ya, peralatan untuk memasak dan lain itu banyak ditemukan di Kecamatan Tarik, Balongbendo, termasuk sebagian Prambon, dan nanti dilanjut oleh Mbak Mul tentang Kecamatan Prian, Wonai dan selanjutnya. Jadi cukup rapat untuk kawasan barat. Oke, apa aja tuh yang rapat? Yang rapat itu temuan batanya dan kemungkinan juga strukturnya itu berdekatan. Satu desa tuh ada, misalnya ada 3 pemakaman, itu hampir semuanya ada. Berarti tinggalan-tinggalannya itu banyak menjadi makam ya kalau di Sidoarjo? Cara yang tergampang kita mencari ya di makam Pak. Oh gitu ya? Kalau kita belusuan ke rumah warga itu kan menunggu informasi temuan. Oke. Kalau kita langsung ke makam aja, ke punden. Kenapa kok banyak tinggalan purbakala di makam? Menjadi makam saat ini di Sidoarjo? Kira-kira bisa interpretasi gegabah lah, kira-kira lah. Kenapa kok? Mungkin karena tempat itu dulunya sebelumnya kan sudah terpendam, terus terkesan angker. Akhirnya mungkin kesepakatan dulunya juga dijadikan makam. Daripada kalau pemukiman kan nggak berani orang, akhirnya dijadikan makam, jadi punden. Sementara yang kawasan selain itu mungkin karena nggak terlalu angker, akhirnya ditempati penduduk. Itu kesimpulan yang ngawur sedikit lah. Ya, oke. Terus, nah suaranya sampean ini lebih keras yang sana itu daripada suara sampean dewe. Jadi kalau ngomong mestinya keras. Ya, supaya ada suara-suara motor itu bisa lebih menang. Kalau suaranya, biasanya ngomongnya juga kenceng kok. Pas nge-vlog gini loh jadinya lemah lembut begitu. Pencitraan atau gimana? Ya enggak lah. Oke, terus apa lebih banyak apa? Pemukiman ya? Sementara ini yang di ujung barat Kecamatan Balongbendo sama Tarik dan sebagian Prambon, sementara kita identifikasi jejak pemukiman dulu Pak. Kalau yang lain kita belum berani karena memang kondisi temuannya sudah berantakan. Oke, berarti ada beberapa titik yang memang di Sidoarjo itu
titik peninggalan purbakala memang kebanyakan di makam-makam ya. Iya, sebagai Makam-makam ya. Oke, karena mungkin karena tempat dikeramatkan, kemudian sekalian menjadi makam ya, tempat keramat menjadi makam. Oke, nggak apa-apa. Memang kenyataannya gitu ya. Iya, tapi Mau gimana walaupun lagi ya? sebenarnya di Persawan juga ada, Pak. Oh, di Persawan juga ada. Ada, cuma kan dalam, jadi kesulitan kalau kita, karena kita pernah ada info, ada penggalian, pas tanahnya dijual untuk uruk itu Pak, itu menemukan struktur, cuma karena waktu itu kita belum datang, kita nggak bisa dokumentasi, cuma dalam Pak, sekitar 4 meter, itu di desa saya sendiri ada Singkalan. Oke. Siapa lagi mau cerita? Kalau saya Mbak Mulo Agus Mulyono ya. Saya Agus Mulyono, dalam kegiatan ekspedisi Kota Lama ini kebetulan kita sesuaikan dengan domisili terdekat. Untuk saya sendiri berdomisili di Desa Terung Wetan. Kalau sebaran kekunoan di Terung Wetan sudah jelas padat sekali, tidak hanya di pemakaman. Jadi di halaman warga, di halaman belakang rumah, samping rumah itu hampir ada jejak peradaban minimal boto kuno ataupun pecahan tembikar. Kalau di jalur sekarang jalur jalan raya, kalau disebut anak budaya itu, lahan budaya. Daerah makam tentunya lebih banyak lagi sebarannya, masih ada. Dari sini mungkin 500 meter, kalau dari sini bisa nanti bisa dikunjungi di sana sebaran batu kunonya bagaimana, juga pendukung peradaban seperti tembikar, keramik, juga saya temukan koin-koin kuno dari koin gobok itu juga masih saja. Kalau kita sempat belusukan, bahkan kalau kita repost kembali, mengulang kembali belusukan, itu kadang menemukan kembali. Jadi sebaran uang kuno itu sangat sering muncul. Terus keramiknya itu jenis keramik coklat juga ada, pecah seribu juga ada, tapi coklat juga banyak, sering saya temukan. Masih saya simpan di makam, saya sembunyikan. Terus sebaran di Terung ke sebelah selatan juga sama. Sebaran kekunoannya juga luar biasa, banyak sekali. Kalau diharapkan dalam proses ekskavasi ini ekspedisi ini kita geser ke lahan warga, tentunya juga kita temukan batu-bata kuno, terutama di Pager Ngombok ke arah, bahkan ada namanya Desa Kemalangan, itu ada struktur bangunan yang dibuat 2 musola, batu batanya ada. Saya juga bikin vlognya, bikin kontennya di Desa Kemalangan. Masih tersisa, sebarannya dipakai altar halaman rumah, kayak pavingan gitu. Masih ada, buktinya masih ada. Juga saya dokumentasikan itu arah ke selatan. Sampai kemarin nyampe di Prambon, tapi Prambon itu mulai menipis, tapi acak, nggak terlalu padat. Kalau daerah Terung ke Pager Ngombok sampai ke Kemalangan itu padat sekali. Tapi kalau geser ke arah Prambon, hampir Tulangan justru luar biasa. Tulangan, saya temukan 2 titik lokasi yang saya lakukan belusukan di situ, hampir padat, dan kalau kita mengevaluasi jejak peradaban sangat lengkap. Ada batu bata, pecahan keramik, pecahan tembikar, terakota juga ada. Bahkan banyak sekali kita temukan sering batu bata yang di luar pada umumnya ukuran Majapahitan, Pak. Lebarnya 20 tetap. Daerah Tulangan itu? Iya, sudah ada sini. Krian sini. Oh, Krian. Oke. Di sini Joko Satru ada. Makanya kalau di antara sebaran itu yang kira-kira batu umpak juga banyak. Batanya lebih besar itu daerah mana yang ditemukan? Di Joko Satru ada, terus di Pager Ngombok ada, tapi nggak sebaran kayak batu bata Majapahitan yang tebalnya 8-7 cm ya. Itu lebih hampir 12. Panjangnya sampai kecamatan apa itu?
Wonoayu. Oh, Wonoayu. Karena geser dikit itu Krian Wonoayu. Iya, Urang Ambon, Agung juga itu besar ya. iya. Kita menyebut sementara ini batu bata jumbo. Karena belum ada penamaan wis gawe ngono. Kanon Gitu. Batu bata jumbo. Panjangnya itu kira-kira 60 sampai 50. Iya. Panjangnya 60. Kalau kita ketok gini bunyinya kayak gamelan kan. Oke. Ya. Nah itu kita menduga bahwa itu adalah batu besar. Semacam persis ukurannya adalah batu umpak andesit persis. Oke. Ada yang lain yang mau cerita? Berbagi pengalaman? Di daerah Jabaran tuh banyak sebaran seperti batu-batu andesit besar super jumbo. Mana itu? Daerah Jabaran masuk kecamatan Balongbendo. Oh, Balongbendo, Sidoarjo Barat ya. Ya, ada seperti batu andesit sangat banyak. Dengan ukuran tebal sampai 20, lebarnya sampai 32, dengan panjang kira-kira kemungkinan 40 kan. Banyak itu. Banyak Pak di daerah Jabaran. Ditemukan di mana? Makam. Di makam juga. Oh, makam. Di makam Jabaran ini yang sebelah timur kami malah menemukan satu buah batu lingga, tapi nggak ada yoninya. Oke. Batu lingga besar dengan panjang kalau diukur dari tanah 42 panjangnya. Ya. Nggak tahu kalau yang di bawah kan. Oke. Itu ada di daerah Jabaran. Di sebelah selatannya Polsek Balongbendo itu. Ada juga ya. Oke. Siapa lagi yang mau cerita? Mas ya? Sidoarjo. Bergeser ke tengah Sidoarjo. Kalau berada di daerah Sukodononya, utamanya kecamatan Sukodono, lebih daerah Patar, daerah Dungus, Klopo 10, jejak peradabannya mungkin tidak terlalu padat. Di beberapa daerah-daerah tertentu ada seperti di Patar, kemarin di pemakaman umum yang tahun 80-an mungkin yang pernah ditemukan prasasti angka tahun yang melihat dari posisinya terletak di ambang pintu mungkin. Satu andesit Kayak umpak. Kayak depan pintu candi. Ada angka tahunnya. Terus ada lagi kemarin yang ditemukan dan diamankan kemarin yang berupa nisan kemungkinan relief karena pecah dan ada guratan ukiran, terus ada mungkin nggak sengaja kena pacul, mungkin ada kreweng diamankan oleh teman-teman juga, diamankan di tempat mantan lurah Patar Kidul tahun 90. Kemudian bergeser ke arah desa Dungusnya. Insiden. Ayo, terus. Bergeser di desa Dungusnya sendiri, terletak di belakang PLN Dungus. Di situ terletak sebaran batu bata kuno yang sangat banyak dan berdekatan di satu desa tersebut. Oke. Ada kreweng juga ada kemarin, sumur kuno juga ada. Sumur kuno mungkin ada 6 mungkin waktu itu. Berusukan malam, dan geser lagi di desa Klopo 10 yang berada di tengah-tengah sawah. Kemungkinan dulunya candi juga, reruntuhan candi juga bisa, karena lihat dari strukturnya juga menggunung tumpuan batu bata tersebut. Ya, oke. Siap ya. Kesimpulannya apa sementara? Secara gegabah aja deh. Secara gegabah, ya sementara ini baru jejak pemukiman Pak. Mungkin karena kepadatan, kalau sekarang bisa digambarkan sebagai kampung. Atau mungkin kalau lebih ngawur lagi kota. Oke, Sidoarjo ya? Sidoarjo. Nah, mungkin punya pemikiran lain dari teman-teman komunitas? Bagian dari apa? Bagian dari sebuah pemukiman sangat padat dari temuan-temuan. Semua dataran Sidoarjo ini pemukiman.
kemungkinan secara gerusi ya kekapai Oke. pemukiman. Kalau di wilayah Krian dan sekitarnya, karena ada di situ temuan batu umpah, saya condong ke sebuah bangunan yang lebih besar lagi di bangunan Biji, karena juga ada tambahan lagi batu bata kuno yang disebut, kita menyebutkan batu bata kuno yang ukurannya lebih besar daripada standar pencapaian. Artinya itu sebuah bangunan, bentuk bangunan yang meninggi, tapi sudah bentuk bangunan yang sudah jejaknya sudah hilang, karena di daerah Krian dan sekitarnya itu skala ukuran lebih besar. Oke. Ada yang lain? Ya, mungkin untuk daerah Sukodono lebih tepatnya di daerah sana kemungkinan saya menduga pokoknya banyak sekali temuan itu reruntuhan candi atau bangunan suci mungkin, karena dengan temuan dari batu andesit tersebut yang berangkat tahun yang kebanyakan letaknya di ambang pintu, terus ada yang di Dungus. Menurut tutur cerita di situ pernah ada candi, yang di Klopo 10 pun juga banyak sekali folklore yang menyebutkan di situ dulunya memang reruntuhan candi. Oke, dari Sidoarjo ini ada berapa kecamatan sih Sidoarjo? 18 kecamatan, 18 kecamatan. 353 dusun. Desa? Iya. Desa atau dusun? Kalau Desa. karena saya di lokasi ada dusun ya. Iya. Mungkin Oke. 353 Dari kecamatan. 18 kecamatan. Iya. Kerapatan yang paling tinggi di mana? Sebelah barat sama selatan, sebagian agak ke timur. Kalau yang sebelah Barat. sebelah utara timur itu jarang. Mulai taman itu sudah Waru itu sudah mulai jarang. Oh, timur tuh Waru, Taman itu udah jarang. Mulai jarang. Iya, itu jarang karena udah jadi pabrik-pabrik atau gimana ya? Ya jarang kalau kita mapping di makamnya. Oh iya. Paling gampang mapping di makam. Iya. Ternyata di makam batanya hanya kecil, dan kalaupun ada teman pun hanya satu misalnya, enggak banyak gitu. Jadi untuk di wilayah Sidoarjo kebanyakan di barat Barat dan selatan. selatan, Tulangan itu selatan ya? selatan. Selatan, oke. Jadi kerapatan temuan dari ekspedisi itu di Sidoarjo itu walaupun belum semua ya, Belum semua. tapi sementara waktu kerapatannya ada di sebelah barat Sidoarjo dan selatan. Ya, selatan. Dari sentral Candi Nirmo ke arah selatan juga sama, polanya ada jalur kayak jalur ke selatan. Ini di Tulangan ini kan masuk selatan, masuk barat. Timur. Tulangan Oh, dan selatan. selatan. Ini? Oh, ini Terung. Kayak garis terung. Masuk Secara Sidoarjo secara keseluruhan loh. barat. Baratnya kan. Krian itu kan baratnya. Iya, barat. Bener nggak? sebelah barat. Oke. Ini lebih padat di sini kan. Mungkin karena ada folklore Faktor kuat. Kabupaten Terung. Ya, Untuk mungkin karena memuatkan itu juga. ada itu, mungkin karena padatnya, mungkin karena ada folklore itu. Oke. Kalau yang di daerah Bengkulu kan sebenarnya belum terdengar ada, misalnya cerita kerajaan kan masih apa itu jelas. Makanya kita hanya nyebut itu hanya cerita kerajaan karena ada sumur, ada sisa-sisa struktur, juga ada alat dapur sama tembikar itu aja ya. Jadi kita hanya ngomong ini pemukiman saja. Nggak ngomong ini kerajaan nanti belum. Oke. Cuma ada satu titik Pak yang saya tambah ya. Yang di Dukuh itu 1 hektar Pak. Sementara temuan kita tahun 2015 kalau nggak salah ada 5 titik sumur. 5 titik sumur. Iya, 1 hektar. 4 itu masih aktif. Yang 1 sudah direhab. Dan sebaran bata kuningnya sangat banyak. Cuma memang sudah terjadi kerusakan. Jadi nggak tatanan aslinya. Waktu kita observasi itu sudah lebih kita menemukan seperti lantai dari bata. Oke. Daerah Kedung Kosan. Ada lagi yang mau ingin disampaikan? Kalau saya ini secara gegabah tuh
menggambarkan daerah Jabaran itu seperti ada sebuah bangunan apa suci ya, seperti bangunan candi. Lingga itu. Dari ditemukannya lingga, terus sebagian banyak komponen-komponen batu andesit sebagai komponen dari bangunan candi dari Jabaran. Kemungkinan secara bisa grusu atau gegabah ya, menduga-duga bisa jadi dimungkinkan sebuah bangunan candi atau bangunan suci di sebelah selatan Polsek Balongbendo. Dilihat dari temuan-temuan sebaran batu-batu andesit yang sangat jumbo-jumbo. Yes. Kalau kami menyebutnya asal bojum, salam batu jumbo. Oke. Batu ya, Ya batu andesit. Jadi ekspor, terus kerapatan hasil. Sekarang kita Contoh nanti misalkan perlu contoh di lokasi, kita lihat di paling dekat daerah sini di Pager Ngumbu, dekat dari sini 2 kilo nyampe. Nah, biasa di situ ada boleh. batu andesit Paling dekat aja. sangar kan. Yang Anda itu cocok Pager Ngumbu. Iya. Kan yang relief yang ketemu di beberapa. Oke, yang menjadi menarik adalah ketika di suatu daerah begitu ya, ada temuan struktur kereweng, sumur ya, baik bata maupun batu, kemudian ada candi, ada pintu gerbang. Pertanyaannya kemudian adalah ini suatu bagaimana sih hubungan antara kesemuanya, ya kan? Dalam suatu wilayah pada masa kapan begitu, dan misalnya abad ke-10 itu bagaimana persebarannya, abad ke-13-14 bagaimana persebarannya. Ini yang endingnya kan ke sana. Nggak mungkin terus kemudian kita terus berkutat pada ada struktur batu masa Majapahit. Oh ya, so what begitu loh ya. Cuma 4 bata, ini temuan struktur dinding istana gitu ya. Cuma 4 bata gitu. Tapi itu yang dilakukan teman-teman semua. Ya sorry ya, di luar kan. Jadi seakan-akan kemudian kita sendiri bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain kan. Kita butuh gambarannya secara lebih utuh kan. Tidak hanya kemudian reportase, hanya struktur begitu ya. Ya terus gimana? Terus kenapa? Nah ini yang kita coba dari mengkaitkan antara semua titik-titik itu menarik benang merah begitu. Terutama di Sidoarjo ini, ada apa ini Sidoarjo pada masa lalu. Oke, di samping saya ada Kang TP yang dari tadi terus merokok saja sampai asapnya ngantuk. Iya, saya sampai batuk-batuk begitu.